poison but tasty. Yeah, people say run, don't walk away. Yeah, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, my. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Ibu masuk di sini ya? Iya, Bu. Baik, Ibu buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ibu semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baik, Ibu langsung dulu. Waalaikumsalam. Izin masuk Ibu. Ya, silakan. Apa ada absennya, Nak? Ada, Bu. Baik, Putri Fadila, Ibu Impitasari, Sintatul Aulia, Ibu Rizky Maharani, Ibu Putri Rahmasari, Ibu. Devi Nur Azhari, Ibu. Hadir semua berarti ya? Iya, Bu. Ya, Bu. Sebelumnya Ibu mau tanya nih, anak-anak Ibu udah pada sarapan? Iya, Ibu. Berarti lebih semangat ya karena sudah terisi nutrisinya pada hari ini. Iya. Apakah anak Ibu masih ingat pembahasan kita, materi kita pada minggu sebelum ini? Ingat, Bu. Siapa yang tahu coba angkat tangannya? Saya, Bu. Ya, silakan Devi. Minggu kemarin tentang ini, Bu, cyberbullying. Oh ya, cyberbullying. Nah, adapun materi kita pada minggu ini yaitu tentang manajemen waktu. Apakah Anda Ibu semuanya sudah mengerti atau sudah tahu apa itu manajemen waktu? Sudah, Bu. Coba jelaskan. Ibu mengatur terus melaksanakan jadwal kita sehari-hari. Ya, betul. Ada lagi yang ingin menjawab? Apa itu manajemen waktu? Ya, silakan. Manajemen waktu menurut saya, Bu, itu kita bisa mengatur waktu kita dari bangun tidur sampai tidur kembali. Jadi kita udah buat nih bangun tidur jam segini, sholat subuh jam segini, sampai nanti tidur kembali itu biar kita waktunya itu nggak ada yang terbuang sia-sia gitu, Bu. Nah, jadi tadi benar ya apa yang disebutkan oleh teman-temannya semua, teman-temannya tadi. Nah, jadi manajemen waktu itu adalah bagaimana cara kita memanage waktu kita atau bagaimana cara kita menggunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Nah, manajemen waktu itu dapat dengan manajemen waktu kita dapat merencanakan dan juga mengatur kegiatan kita sehari-hari. Misalnya dari kita bangun tidur, kita udah buat apa sih kegiatan kita pada hari itu. Jadi kita tinggal melakukannya saja untuk hari itu, sehingga kita tidak bingung dan juga apa yang ingin kita kerjakan itu tidak lupa oleh kita, karena kita kan tadi sudah membuat misalnya daftar kegiatan kita pada hari itu, misalnya dari kita bangun tidur, setelah itu kita bersihkan tempat tidur, apa saja tugas yang harus kita kerjakan, sehingga kita tidak lupa dengan tugas-tugas yang akan kita kerjakan dan juga tugas-tugas tersebut dapat terselesaikan dengan baik. Nah, jadi tentu saja ya anak, manajemen waktu ini sangat penting kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, siapa tahu anak-anak di sini, siapa yang tahu apa sih tujuan dari manajemen waktu itu? Ya, silakan Rani dulu. Agar hidup kita lebih teratur dan disiplin, Bu, tidak berantakan dan tidak ada waktu yang terbuang sia-sia. Ya, betul. Putri tadi menjawab. Iya, Bu. Menurut saya tujuannya itu jadi kita tahu mana harus kita prioritaskan dulu lakukan daripada yang sia-sianya gitu. Jadi yang harus dimain aja, tapi bisa melakukan hal yang harus ada diprioritaskan. Oke, benar ya. Tentu saja banyak sekali tujuan dari manajemen waktu itu.
sini Ibu ada memberikan 4 poin penting apa sih tujuan dari manajemen waktu itu. Nah, yang pertama itu dapat meningkatkan produktivitas belajar kita. Nah, dengan seseorang itu memanage atau membuat kegiatan sehari-harinya, dia dapat memaksimalkan jam-jam belajarnya, atau misalnya dia dapat memaksimalkan kegiatan sehari-harinya. Dan juga dia dapat menghasilkan pemahaman yang lebih baik dan mempercepat pencapaian target akademik. Nah, dengan misalnya meningkatkan produktivitas belajar di anak-anak Ibu. Manajemen waktu ini dapat membuat kita lebih efektif dalam misalnya dalam belajar. Tentu saja kan karena kita sudah memiliki kegiatan daftar kegiatan yang ingin kita kerjakan pada hari itu. Tentu kita sudah tahu waktu-waktu tertentu di mana waktunya kita belajar, di mana waktunya kita tidur siang misalnya, di mana waktunya kita makan. Jadi sehingga dengan begitu waktunya itu dapat tersusun dengan rapi. Kita bisa dapat menggunakan waktu kita dengan sebaik mungkin. Selanjutnya itu tujuan dari manajemen waktu ini adalah dapat mengurangi stres. Nah, poin selanjutnya yaitu mengurangi stres karena tugas menumpuk. Tentu saja kalau kita sudah memiliki data-data tentu saja ketika kita sudah memiliki jadwal ataupun list apa saja sih yang akan kita kerjakan. Misalnya kan tugas kita nih banyak, terus kita sudah membuat kegiatan apa yang kita kerjakan. Pasti kita merasa bahwa tugas-tugas itu dapat diselesaikan dengan baik karena tadi kita sudah bisa membagikan waktu-waktunya tertentu, ya kan? Iya, Bu. Nah, selanjutnya yaitu dapat mencapai tujuan akademik secara maksimal. Dengan manajemen waktu, kita dapat mencapai tujuan akademik kita secara maksimal, yang dimana waktu kita sudah kita bagi-bagi menjadi misalnya, oh hari ini aku mau ke perpustakaan A, mau belajar gitu kan. Terus selanjutnya misalnya siangnya aku mau kerja kelompok sama temanku. Pasti jadwal kita kan telah tersusun dengan rapi. Sehingga dengan begitu kita menjadi lebih rajin dan juga kita pasti tidak akan meninggalkan kegiatan-kegiatan yang sudah kita buat sendiri seperti itu. Sehingga dalam pembelajaran kita dapat melaksanakannya dengan efektif. Selanjutnya adalah tujuan yang terakhir yaitu menumbuhkan tanggung jawab dan juga disiplin diri. Nah, dengan adanya manajemen waktu, kita dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab. Gimana sih rasa tanggung jawabnya dalam manajemen waktu? Apakah Anda Ibu ada yang tahu? Rasa tanggung jawab apa yang kita pegang ketika kita telah membuat manajemen waktu itu? Kita telah membuat jadwal-jadwal itu. Nggak tahu? Baik, misalnya seperti ini. Kan kita sudah membuat jadwal yang kita akan kerjakan pada hari itu. Misalnya kita tidak melakukan itu, apakah kita merasa diri kita itu baik atau kita merasa diri kita itu telah bertanggung jawab atau belum dalam melaksanakan tugas kita? Belum kan? Iya, Bu. Nah, jadi dengan adanya kita membuat list-list apa saja yang kita kerjakan, kita lebih dapat bertanggung jawab atas kegiatan diri kita sendiri. Selanjutnya kita pasti merasa kalau misalnya kita tinggalkan kegiatan tersebut, kita pasti merasa tidak efektif seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada disiplin diri. Di dalam manajemen waktu ini, tentu saja kita dapat mendisiplinkan waktu kita dan juga diri kita. Karena dengan adanya kegiatan yang kita buat itu, kita dapat mendisiplinkan diri kita. Karena kegiatan yang akan kita kerjakan sudah tersusun rapi. Jadi kita hanya tinggal mengerjakan tanpa bingung. Habis ini aku mau ngapain ya? Pasti kita tinggal melihat, oh habis ini aku misalnya mau kerjakan tugas nih,
kita akan langsung ngerjain tugas. Selesai kita ngerjain tugas, kita checklist kalau sudah selesai. Selanjutnya nanti habis ini mau ngapain lagi ya? Kita pasti tidak akan bingung. Jadi kita bisa mendisiplinkan diri kita. Apakah di sini anak-anak ibu sering menunda-nunda pekerjaan atau sering menunda-nunda mengerjakan tugasnya? Ya, Bu. Aduh, gimana ini mau mencapai kesuksesannya sedangkan suka menunda-nunda tugas? Apa, Bu? Anak-anak ibu tahu nggak sih apa sih manfaat dari manajemen waktu itu? Coba sebutkan satu-satu, satu orang satu poin. Ya, Zalwa. Dia dikasih soal dulu yang produktivitas. Oke, benar. Selanjutnya, jadi kita tuh jadi disiplin waktu. Oke, siapa lagi? Ya, Jeffrey. Kegiatan yang mau dilakukan itu lebih terarah dulu. Oke, betul. Lagi? Kita silakan. Lebih tersusun itu Bu, jadwal-jadwalnya mau ngapain Bu, ada tulisnya. Oke, betul. Siapa lagi? Ya, Putri. Bisa kerja tugas Bu, jadi nggak dulu tunda-tunda jadi tugasnya nggak numpuk. Oke, Rani. Tidak ada waktu yang terbuang sia-sia, Bu, karena sudah tersusun sesuai jadwal. Oke, betul. Nah, di sini ibu lihat anak-anak ini sepertinya sudah tahu manfaat manajemen waktu ini. Tapi kenapa ya anak-anak ibu ini masih sering menunda-nunda mengerjakan tugasnya? Bu, terlena Bu karena aktif. Ya, awas Bu, Iya. lebih enak main gitu. Iya Bu, kadang kami udah buat jadwal Bu, tapi terlena Bu. Iya, Bu. Oke, jadi begitu alasannya. Tentu saja ya kan dengan kita manage waktu kita, dengan kita menyusun kegiatan-kegiatan kita, tentu saja banyak manfaatnya terhadap diri kita dan juga orang sekitar kita. Nah, yang pertama itu kan kita dapat disiplin dan juga tepat waktu dalam mengerjakan tugas-tugas kita. Dan juga tugas-tugas kita lebih rapi misalnya kita kerjakan karena kita memang mengerjakan tugas itu pada waktu yang tepat misalnya seperti itu. Yang bagus. Dan juga manfaatnya dapat mengurangi stres. Pasti anak-anak itu semua kalau misalnya menunda-nunda tugas nanti pas sudah masuk deadline-nya pasti anak-anak itu semua mas udah banyak banget tugasnya pasti kayak panik atau cemas stres gitu ya kan. Iya Bu. Padahal ya kan manfaat dari kita membuat waktu kita atau kita tidak menunda-nunda tugas kita itu kita dapat menyelesaikan tugas kita itu dengan baik dan juga dengan lebih efektif seperti itu dan juga kita lebih fokus dan terarah. Sepertinya anak ibu kurang fokus nih. Iya. Mau ibu kasihkan? Tidak. Mau. Oke, boleh anak ibu semuanya berdiri. Ya, berdiri loh. Baik anak-anak, kita akan laksanakan SPT supaya anak-anak ibu ini fokus
Nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah ya. Lagi lagi. Kayaknya begini kok sekali ya. Iya. Satu lagi. Ya. Kalau nggak ada yang salah kita ya, Bu. Ya. Leher. Hidung. Mata. Sama kayak Putri ya. Kira-kira apa hukuman yang kita berikan kepada teman kita? Bernyanyi, Bu. Ini Boleh, Bu. mau nyanyi apa? Oke, lagu apa lagi? Lagu apa ya? Lagu apa? Selawat ya. Boleh. Apa Lagu. Baik. Udah mulai kan? Tas. Selawat aja boleh, Bu. Selawat Ya, itu. boleh. Iya. Ya, Ini selawat. menit. Bentar ya. Jadi dua tuh. 1, 2, 3. Salatu. 1, 2. Silakan dulu. Baik anak-anak ibu, apakah sudah kembali fokus dan semangat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik, berarti anak-anak ibu bisa lah ya kan mendengarkan materi ibu. Nah, tadi kan ibu sudah menjelaskan kepada anak-anak ibu semua tentang apa saja pengertian manajemen waktu, apa saja manfaatnya, dan juga apa saja sih tujuan dari manajemen waktu itu. Nah, selanjutnya ini adalah dampak buruk dari manajemen waktu. Tentu saja kan dalam setiap perilaku kita yang kita kerjakan itu ada dampak baik dan buruknya. Nah, apakah anak-anak ibu di sini tahu apa saja dampak buruk dari manajemen waktu ini? Dampak buruk dari kita menunda-nunda pekerjaan misalnya. Apakah ada yang tahu? Anak-anak ibu semua, tadi kan sudah ibu jelaskan bagaimana pengertian, manfaat dan juga tujuan-tujuan dari manajemen waktu ini. Nah, sekarang itu ibu akan bertanya nih kepada anak-anak ibu, apakah anak-anak ibu tahu apa saja dampak dari kita tidak memanage atau kita tidak dapat menyusun waktu kita dengan baik? Ya, silakan yuk kita. Dari nggak disiplin bu, jadi stres bu. Betul. Ya betul. Ya Putri. Bingung tujuan kegiatan, Bu. Maksudnya nanti habis ngelakuin ini mau apa nih apa gitu. Jadi nanti balik jadinya main. Ya betul sekali. Nah, tentu saja ya kan dari banyak sekali dampak dari kita tidak menyusun atau kita tidak memanage waktu kita dengan baik. Teman-teman misalnya kita dapat Iya, Bu. kita bisa misalnya nilai akademik kita ini bisa menurun kalau misalnya kita tidak memberikan waktu kita dengan baik. Pasti misalnya kalau kita mengerjakan tugas dekat dengan deadline, ya betul saja nanti hasilnya itu tidak
kita selanjutnya itu yaitu stres dan juga kecemasan yang meningkat. Tentu saja kalau misalnya kita tidak dapat membagikan waktu kita dengan baik, kita pasti merasa cemas. Misalnya kita merasa cemas kalau misalnya tugas kita itu tidak terselesaikan dengan baik, dan juga misalnya kita banyak nih dikasih tugas oleh guru kita dan kita belum mengerjakannya. Pas dekat deadline baru kita mau mengerjakannya, pasti kita cemas apakah tugas ini selesai atau tidak gitu ya. Selanjutnya kita juga sulit untuk menentukan prioritas kita. Pasti kita akan kebingungan. Misalnya pada waktu yang dekat kita berikan, terus kita bingung mengerjakan yang mana satu ya. Pasti kalau sudah dekat dengan deadline-nya itu, kita merasa pusing, merasa cemas akan tugas-tugas yang belum terselesaikan tersebut, seperti itu. Selanjutnya itu ada langkah-langkah dalam manajemen waktu ini. Apakah dari anak-anak itu sendiri sudah ada yang pernah melakukan misalnya membuat kegiatan sehari-harinya dari bangun tidur sampai tidur lagi? Sudah ada. Biasanya anak-anak itu membuatnya seperti apa tuh? Atau apakah list kegiatan atau misalnya menyusun tugas-tugasnya seperti apa? List kegiatan itu kebiasaan kalau saya Bu. Ya Bu, saya juga saya biasanya Tugas, tugasnya. Apakah masih bertahan sampai sekarang? Masih kadang-kadang aja Bu. Ada listnya Bu, cuman kadang tidak dikerjakan itu Bu, tidak dilakukan. Jadi banyak ya, tentu saja banyak sekali langkah-langkah yang dapat kita gunakan dalam manajemen waktu ini. Apalagi sekarang kan sudah anak-anak semua pasti sudah memiliki handphone, dan pastinya di dalam handphone tersebut sudah ada misalnya aplikasi-aplikasi yang dapat membuat diri kita lebih disiplin. Dari misalnya kita bangun tidur sampai tidur kembali, kita sudah bisa menyusun apa saja sih yang harus kita kerjakan, tugas apa saja sih yang ada gitu. Misalnya ada aplikasi pasti ada maksudnya. Nah, pada zaman sekarang ini banyak sekali aplikasi-aplikasi yang dapat membuat diri kita itu lebih disiplin, asalkan kita mengerjakan list yang sudah kita buat tadi, kita bertanggung jawab dengan itu, dan juga kita tidak terlena dengan handphone kita gitu ya kan. Bisa juga kita membuat seperti catatan gitu atau di buku diary atau apa, kita buat kegiatan kita apa saja. Misalnya tugas kita hari ini dikasih tugas IPA oleh gurunya gitu, jadi kita buat tugas IPA seluruh ini gitu. Setelah itu kita buat lagi tugas yang lainnya. Nanti misalnya kalau sudah kita selesaikan tugas tersebut, bisa kita checklist. Nah, dengan begitu kan lebih teratur dan juga kita tidak lupa tugas apa saja yang akan kita kerjakan gitu. Nah, jadi Ibu akan memberikan teknik manajemen waktu. Nah, biasanya Ibu menggunakan cara Ibu bekerja gitu kan. Ibu melihat data-data siswa atau bagaimana itu 25 menit agar lebih fokus. Nah, jadi nanti kan bisa 30 menit nih kita mau memberikan waktu itu untuk belajar. Jadi 25 menit itu kita fokus saja dengan pembelajaran yang kita pelajari, dan 5 menit lagi misalnya kita istirahat. Nah, setelah itu kan kita bisa melakukan kegiatan yang lainnya gitu. Boleh Ibu tahu kalau anak-anak itu gimana nih sistem belajarnya? Biasanya memang diatur gitu sih Bu, di jadwal, cuman kadang pakai sama handphone terlalu lama, kan harusnya istirahatnya 5 menit. Ini tadi scrolling handphone jadi setengah jam malah Bu. Jadi Ibu katanya mau ke Lena ya? iya Bu. Nanti bisa juga anak Ibu misalnya kan di dalam handphone banyak aplikasi ya untuk pengingat kita gitu. Misalnya pengingat kita tugas setelah ini apa gitu kan, nanti ada notifikasi dari handphone, jadi kita bisa ingat gitu supaya anak Ibu tidak terlena dengan handphonenya gitu kan. Iya Bu. Nah, di sini Ibu akan
materi yang telah Ibu sampaikan, apa sih kesimpulan yang dapat diambil dari materi manajemen waktu ini? Siapa yang bisa menjawabnya? Ya, silakan Devi. Kesimpulannya kan Bu, Ya. Ibu kesimpulannya bahwasannya manajemen waktu itu sangat penting Bu, karena dengan manajemen waktu ini kan kegiatan lebih teratur dan tidak ada tugas-tugas yang nggak dikerjakan gitu Bu. Jadi kita nggak terlena terhadap kehidupan yang santai-santai itu Bu. Oke, betul. Selanjutnya siapa lagi yang bisa menjawab? Ya, Putri. Manajemen waktu itu jadi Bu, manajemen waktu itu kita tuh mendisiplinkan diri kita sendiri sehingga kegiatan-kegiatan kita sudah teratur, itu tidak akan menimbulkan stres dari kita karena kita tuh sudah teratur gitu. Oke, betul ya. Nah, jadi benar ya apa yang dijawab oleh teman-teman yang tadi. Tentu saja dengan manajemen waktu ini kita lebih dapat disiplin dan juga kita lebih bisa mengatur waktu kita dengan sebaik-baik mungkin. Sehingga tugas-tugas ataupun kegiatan yang ada kita tidak melupakannya karena sudah kita catat di buku diari kita seperti itu. Tentu saja kan banyak sekali sebenarnya manfaat dari kita bisa memanage waktu kita dengan baik. Ya, tentu saja ya kan banyak sekali manfaat dari kita memanage waktu kita dengan baik. Kita dapat lebih disiplin, kita lebih dapat produktif dalam mengerjakan tugas-tugas yang akan kita kerjakan. Juga kita bisa menggunakan waktu kita dengan sebaik-baik mungkin. Untuk minggu depan, Ibu minta anak-anak Ibu membuat list ataupun membuat kegiatan yang akan dilakukannya pada satu hari itu. Misalnya dari bangun tidur sampai tidur lagi. Dari bangun tidur sampai aja sih saya jam segini, jam 5 saya bangun tidur, habis itu ngapain lagi ya? Mandi atau nanti berangkat sekolahnya jam 6:30. Nah, apakah untuk minggu depan anak-anak itu bisa membuatnya? Bisa. Ya. Nanti anak-anak itu boleh dibuat di buku ya. Iya ya Bu. Apa di bukunya Bu? Minggu depan. Iya, karena Oh. Jangan lupa kumpulkan tugasnya minggu depan. Nanti misalnya setelah tugas itu kalian kumpulkan atau setelah kalian buat, jangan sampai anak-anak Ibu tidak bertanggung jawab atas apa yang telah dikerjakan. Jadi setelah anak-anak Ibu membuat tugas tersebut, nanti Ibu lihat, oh benar nggak ya, gitu kan. Nanti Ibu kasih lagi kepada anak-anak dan juga anak-anak Ibu bisa melaksanakannya di rumah, menerapkan manajemen waktu tersebut agar anak-anak Ibu kedepannya lebih disiplin dan juga tidak lagi menunda-nunda tugasnya, sehingga tugas-tugas yang anak-anak Ibu bisa dapat terselesaikan dengan baik dan juga efektif, sehingga nanti dengan begitu nilai-nilai anak-anak Ibu dapat lebih meningkat dan karena sudah menerapkan manajemen waktu dengan baik seperti itu. Apakah setelah ini ada masuk lagi? ada Bu. Masuk dengan siapa?